warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Naira Berpadelia Garin dari SDN Gadis 2 kelas 4. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Saya ingin tahu lebih banyak tentang profesi guru. Bolehkah saya bertanya sekarang? Iya, boleh. 1. Apa nama pekerjaan Ibu? Ibu berprofesi sebagai seorang guru di salah satu sekolah negeri yang ada di Kecamatan Ciparai. Lebih tepatnya Ibu mengajar di kelas 6 SDN Gadis 2. 2. Apakah tugas yang dilakukan dalam pekerjaan Ibu? Tugas yang dilakukan Ibu di dalam pekerjaan ini adalah mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi. Mendidik di sini artinya kita menanamkan nilai-nilai moral, kemudian tanggung jawab, akhlak, serta memunculkan karakter yang positif. Kemudian mengajar di sini memberikan ilmu pengetahuan dari yang tadinya siswa yang datang tidak bisa apa-apa, keluar dari sekolah harus memiliki ilmu yang lebih. Kemudian yang ketiganya membimbing dan mengarahkan. Membimbing dan mengarahkan dalam artian ketika siswa ada perilaku yang salah, tugas guru di sini harus meluruskan ke arah yang lebih positif. Kemudian melatih. Apa yang Ibu latih di sini? Yang Ibu latih itu adalah kemampuan siswa setelah Ibu berikan ilmu pengetahuan. Setelah dilatih, nanti akan Ibu nilai serta dievaluasi. Nah, evaluasi di sini ada dua cara yang Ibu lakukan untuk mengevaluasi. Di antaranya menggunakan tes secara lisan dan tes secara tertulis. Sungguh pekerjaan yang mulia ya Bu. Selanjutnya bagaimana cara Ibu mendapatkan pekerjaan ini? Ibu melalui proses yang sangat panjang, di mana awal mula Ibu bisa bekerja di sekolah itu dimulai dari perguruan tinggi. Jadi setelah lulus SMA, Ibu harus melanjutkan sekolah di salah satu universitas dan memilih pendidikan keguruan yang khusus untuk di sekolah dasar. Nah, setelah lulus dari perguruan tinggi, tidak bisa langsung menjadi guru. Pada saat itu Ibu ditawari pekerjaan untuk menjadi seorang guru bantu. Ibu memposisikan diri sebagai guru, orang tua, kakak, dan teman untuk murid-murid Ibu. Tetapi ada waktu-waktu khusus Ibu memerankan peran tersebut. Jadi ketika dalam proses kegiatan belajar mengajar, tentunya peran guru yang Ibu laksanakan. Di mana peran seorang kakak yang Ibu laksanakan? Biasanya siswa-siswa SD apalagi kelas 6 ini sudah memiliki masalah pribadi gitu yang mungkin tidak bisa dia ceritakan kepada keluarganya, dan Ibu berusaha menjadi teman paling dekatnya. Ibu bisa menjadi kakaknya. Kemudian kapan waktu Ibu menjadi temannya? Pada saat istirahat. Anak-anak hebat ini pergi ke kantin. Nah, Ibu ikut dengan mereka. Kita bercanda bersama, kemudian kita jajan bersama, makan bersama, sehingga terlihat tidak ada jarak. Itu adalah hal-hal yang membuat Ibu menjadi senang melaksanakan kewajiban sebagai seorang guru. Ternyata berat juga ya Bu menjadi seorang guru. Namun apakah Ibu menyukai pekerjaan ini? Tentu saja Ibu menyukai pekerjaan ini, karena ini adalah pekerjaan yang Ibu impikan sejak kecil. Dari kecil Ibu bercita-cita menjadi seorang guru. Kenapa Ibu ingin menjadi seorang guru? Karena guru itu merupakan role model untuk muridnya. Jadi ketika guru berdiri di depan kelas, itu seluruh siswa itu mengamati gurunya dari bagaimana cara dia berpakaian, bagaimana cara dia bertutur kata, bagaimana cara beliau menyampaikan materi, sehingga seluruh pusat perhatian siswa itu ada di guru. Baik Bu,
ini pertanyaan saya terakhir dari saya. Jika ada yang ingin memiliki profesi seperti ibu, apa saran yang bisa ibu berikan untuk mereka? Saran yang bisa ibu berikan untuk mereka adalah tidak berhenti untuk belajar. Jadi menjadi seorang guru bukan titik terakhir untuk kita belajar. Setiap tahunnya, kemudian setiap bulannya, itu banyak sekali perubahan, baik itu pada diri siswa ataupun pada cara pembelajaran. Jika ada yang ingin memiliki profesi yang sama seperti ibu, tentunya saran dari ibu adalah tidak berhenti untuk belajar. Karena sampai saat ini pun ibu masih belajar, baik menggunakan platform yang sudah disediakan oleh pemerintah maupun belajar dari media-media sosial. Apa saja sih yang harus dipelajari oleh seorang guru? 1. Cara dalam pengajaran. Jadi untuk saat ini siswa mungkin akan bosan ketika seorang guru itu hanya berdiri di depan kelas dan menyampaikan materi yang bersumber dari buku paket. Alangkah baiknya jika pembelajaran ini kita lakukan dengan menggunakan teknologi yang modern, bisa menggunakan PowerPoint atau menggunakan game misalnya, sehingga tidak kelas itu tidak senyap. Artinya tidak senyap itu seluruh siswa bisa aktif dalam pembelajaran. Mungkin saran dari ibu cukup sekian. Terima kasih banyak Bu atas waktunya dan jawaban-jawabannya yang sangat menginspirasi. Jadi ya hasil wawancara saya, ternyata berat juga yang menjadi seorang guru. Apakah di antara teman-teman ada yang ingin menjadi seorang guru? Ikuti saran-sarannya ya. Cukup sampai di sini, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.